Teman-teman yang baik, selamat pagi. Saya ada di sayap utara Gereja Santo Alfonsus Nandan untuk membuat intisari dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Daripada saya ngomong sendiri di kamar dan bosan, lebih baik sekarang saya ngomong sendiri di dekat lapangan CSSR supaya tidak ada yang mendengar selain rumput-rumput yang ada di sana. Apa yang mau kita bahas dalam kesempatan ini adalah simpulan dari macam-macam diskusi yang sudah kita lakukan di kelas pada hari Senin yang lalu tentang apa tujuan Injil Yohanes ditulis. Dan selalu kita memahami bahwa tujuan itu terkait dengan jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Hanya dengan melihat situasi jemaat, mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat, lalu kita bisa juga mulai mencoba untuk menemukan untuk apa Injil ini ditulis oleh penulisnya. Nah, ada sekian banyak kemungkinan alternatif yang bisa kita temukan tentang tujuan Injil Yohanes. Apalagi kalau kita menyadari bahwa Injil Yohanes itu tidak ditulis sekali jadi, tetapi ada suatu proses penulisan yang nanti kemudian diedit lagi, diredaksi oleh sekian banyak orang, dan itu memungkinkan munculnya banyak tujuan di dalam Injil Yohanes. Nah, sekarang yang mau lebih kita fokuskan dalam pembahasan kita kali ini adalah tujuan sebagaimana memang sudah dinyatakan di dalam teks Injil Yohanes itu sendiri. Nah, kali lalu yang kita jadikan sebagai dasar untuk pembahasan tentang tujuan penulisan Injil Yohanes adalah Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Karena memang disitulah penginjil secara eksplisit itu menyatakan apa tujuan penulisan Injilnya atau maksud Injil ini ditulis. Kita baca di sana. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga kita melihat ada tujuan yang jelas. Injil ini ditulis supaya apa? Supaya kamu percaya. Dan supaya dengan imanmu kamu memperoleh hidup, memperoleh keselamatan. Tujuan yang pertama pasti adalah tujuan kristologis. Injil ini mau memberikan kesaksian iman kepada pembacanya tentang Yesus. Supaya setelah orang membaca Injil ini, lalu mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias Anak Allah. Nah, ini kan dua gelar pokok tentang Yesus yang sudah kita temukan di dalam Injil-Injil yang lain. Kita membandingkan dengan Injil Matius, Markus, Lukas, tujuannya sama. Untuk memberi kesaksian iman tentang Yesus yang oleh gereja pada waktu itu sudah diimani sebagai Mesias Anak Allah. Maka tujuan pertama adalah tujuan kristologi, membawa orang pada iman akan Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Tujuan yang kedua adalah supaya dengan imanmu atau dalam imanmu itu, dalam kepercayaanmu itu, kamu memperoleh hidup, artinya hidup yang kekal. Nah, tujuan kedua inilah yang kita sebut sebagai tujuan soteriologi. Semua orang berharap bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, dalam keabadian, dalam keselamatan. Dan jalan yang bisa ditempuh untuk masuk dalam keselamatan itu adalah jalan yang namanya adalah Yesus. Ketika Yesus nanti di dalam Injilnya juga akan menyatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, persoalan lalu kita temukan kemarin. Bagaimana kita memahami kata percaya? Semuanya ini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Kepercayaan dalam arti apa? Apakah kepercayaan dalam arti awal mula kepercayaan supaya kamu menjadi percaya? Artinya kalau seperti itu berarti dengan membaca Injil Yohanes, para pembaca Injil yang semula belum mengimani Yesus, dengan membaca Injil Yohanes lalu mereka menjadi percaya, mulai mempercayai Yesus.
Ada teks yang memang mencantumkan kata itu, pisteusete, yang kemarin kita lihat di dalam teks Yunani itu, ada S di situ. Dan kalau yang digunakan adalah kata pisteusete, maka memang yang dimaksudkan adalah Injil itu ditulis supaya kamu yang membaca ini menjadi percaya. Semula kamu belum percaya. Sekarang dengan membaca teks Injil Yohanes ini kamu mulai percaya, menjadi percaya. Ataukah teks yang kita gunakan adalah teks yang mencantumkan kata pisteuete. Nah, kalau kita menggunakan varian itu, berarti yang kita maksud adalah Injil Yohanes ditulis supaya kamu terus percaya, supaya kamu semakin percaya. Nah, dengan demikian yang dimaksudkan di situ adalah Injil ini ditulis untuk orang-orang yang sudah mengimani Yesus, supaya ketika mereka membaca Injil ini, mereka terus dalam kepercayaan kepada Yesus. Nah, mengapa Injil ini ditulis? Nah, kita lalu melihat alasannya yang berkaitan pasti dengan situasi jemaat yang sedang dihadapi oleh penginjil Yohanes. Nah, beberapa teks itu tersedia di dalam Injil Yohanes untuk memahami situasi seperti apakah yang sedang mereka hadapi. Teks utama yang harus kita pertimbangkan dan harus kalian pelajari secara khusus ini adalah Injil Yohanes bab 9, kisah tentang orang buta sejak lahirnya yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan teks khusus dari bab 9 itu adalah ayat 22. Ya, ketika orang tua si buta itu ditanya oleh orang-orang Farisi, oleh tetangga-tetangganya tentang anaknya itu, dan bagaimana anak yang dilahirkan buta itu sekarang melihat, orang tuanya mengatakan, ya tanyakan sendiri pada anak itu, dia sudah dewasa. Hanya yang menjadi khas di situ adalah di ayat 22, penginjil itu memberikan suatu komentar. Ya, orang tuanya mengatakan demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi sudah bersepakat bahwa siapa yang mengimani Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan dari sinagoga. Nah, dari informasi ini lalu kita melihat bahwa ada suatu ancaman. Orang yang mengimani Yesus sebagai Mesias itu akan dikucilkan dari sinagoga. Maka muncul ketakutan, muncul kebimbangan. Orang kemudian meninggalkan iman akan Yesus dan kembali ke tradisi awal mereka, tradisi Yahudi. Atau juga ada fenomena ketika murid-murid Yesus itu menyembunyikan identitas mereka sebagai murid-murid Yesus. Tidak mengakui secara terang-terangan bahwa mereka adalah murid Yesus. Karena apa? Karena takut dikucilkan, takut dikeluarkan dari sinagoga. Yang pasti ini ancaman yang berat untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ini selalu harus kita tempatkan dalam situasi jemaat pada waktu itu. Murid-murid Yesus pada waktu itu sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang masih bersatu dengan orang-orang Yahudi, beribadah di sinagoga yang sama, membaca dari kitab suci yang sama dalam suatu peribadatan yang sama. Kalau diancam akan dikeluarkan dari sinagoga, dikucilkan dari sinagoga, berarti mereka akan menjadi orang yang diasingkan. Dan ini menimbulkan ketakutan, kekhawatiran yang lalu membuat orang-orang yang semula sudah mengimani Yesus kemudian meninggalkan imannya. Tidak mau lagi mengikuti Yesus. Atau ada orang-orang yang dengan sengaja menutupi identitasnya itu. Kali lalu yang kita lihat sebagai contoh adalah Yusuf dari Arimatea yang ketika Yesus itu mau dia kuburkan, lalu penginjil memberi keterangan di situ. Yusuf Arimatea ini adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi? Ya karena situasi ketakutan, kekhawatiran itu. Pilihan iman akan Yesus, memilih Yesus sebagai Mesias anak Allah. Ya, sebagai jalan kebenaran dan kehidupan saya, itu menghadapkan saya pada tantangan, pada resiko, pada bahaya. Sehingga saya misalnya menyembunyikan iman saya, menutupi iman saya. Apakah murid-murid Yesus yang menyembunyikan imannya pada waktu itu hanya Yusuf dari Arimatea? Pasti tidak. Ada sekian banyak murid yang lain yang berlaku demikian. Di bab 12 kita temukan itu.
Banyak pemimpin Yahudi yang juga sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut pada orang-orang Yahudi yang lain. Ada juga yang kemudian justru menyangkal Yesus. Ya, ketika ditanya misalnya, apakah kamu murid orang itu? Enggak, saya bukan murid orang itu. Dan ini direpresentasikan misalnya di dalam diri Petrus yang ketika ditanya oleh wanita, ketika ditanya oleh seorang prajurit, itu juga mengatakan bukan, saya bukan murid orang itu. Dan ini juga merupakan fenomena yang rupanya terjadi, yang menyangkal diri sebagai murid Yesus itu pasti bukan Petrus, tetapi sekian banyak orang yang lain, murid-murid Yesus yang lain, yang ada di dalam situasi kekhawatiran, ketakutan karena ancaman orang-orang Yahudi ini. Kesimpulannya apa? Kalau kita mendasarkan diri pada teks Injil Yohanes, maka tujuan penulisan Injil Yohanes adalah supaya membuat orang percaya. Entah dalam arti mulai percaya, supaya orang-orang para pembaca yang belum percaya ini menjadi percaya, atau supaya orang yang sudah percaya dengan membaca Injil Yohanes ini menjadi semakin percaya, terus percaya. Nah, kalau kita lihat dalam keseluruhan narasi Injil Yohanes, pilihan yang kedua itu rupanya menjadi pilihan yang sangat kuat. Sepertinya Injil Yohanes lebih ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengimani Yesus. Berarti ditujukan untuk orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang sedang ada dalam kegelisahan, ada dalam ketakutan, yang menyembunyikan imannya, atau juga yang menyangkal imannya, atau bahkan yang meninggalkan Yesus untuk kembali dalam tradisi awal mereka. Nah, untuk mereka yang sedang ada di dalam krisis iman seperti inilah, lalu Injil ini ditulis. Maksudnya apa? Pasti untuk meneguhkan, untuk menyemangati mereka, menyemangati untuk tetap teguh di dalam iman, tidak menyembunyikan iman mereka. Ya, tidak menjadi murid Yesus yang sembunyi-sembunyi, tidak menjadi murid Yesus yang senang menyangkal bahwa Yesus itu adalah guru saya, adalah Tuhan saya. Nah, untuk ini lalu penginjil Yohanes itu banyak menampilkan orang-orang, tokoh-tokoh yang tampil sebagai saksi. Ini ide dasar yang nanti kita perkembangkan dari Injil Yohanes, bahwa seorang yang mengimani Yesus itu tidak cukup menyimpan imannya di dalam batinnya. Ya, iman menjadi kekayaan rohani, kekayaan batin yang tersimpan di dalam dirinya. Seorang yang beriman sungguh adalah seorang yang memberi kesaksian. Maka kali lalu dalam pertemuan di kelas saya mengatakan kalau Yakobus itu punya istilah iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam Injil Yohanes bisa kita katakan iman tanpa kesaksian pada hakikatnya adalah mati. Orang beriman adalah orang yang bersaksi, memberikan kesaksiannya akan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang diimani sebagai Mesias anak Allah. Loh, tapi ini ada dalam bahaya. Kalau saya memberikan kesaksian iman, saya akan diancam, akan dikucilkan dari sinagoga. Nah, justru untuk orang-orang yang sedang takut, sedang khawatir, sedang gelisah dengan hidupnya inilah Injil Yohanes ini ditulis. Supaya dengan membaca Injil Yohanes, mereka semakin teguh di dalam iman. Berani mengambil resiko apapun atas pilihan iman mereka untuk mengikuti Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu. Nah, ini tentang tujuan Injil Yohanes ditulis. Nah, dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tema kesaksian di dalam Injil Yohanes. Jadi untuk memberikan peneguhan, kekuatan kepada orang-orang Kristen, ada murid-murid Yesus yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran itu, lalu salah satu teknik yang dipakai oleh penginjil Yohanes adalah menampilkan orang-orang yang berani memberi kesaksian. Kalau kita membaca bab 1 Injil Yohanes, kita menemukan di sini Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Kita masuk nanti ke dalam bab 3, kita temukan sosok Nikodemus yang semula juga sembunyi-sembunyi. Ya, maka datang kepada Yesus pada waktu malam. Karena apa? Karena takut pada orang-orang Yahudi.
para pemimpin Yahudi itu. Padahal dia sendiri juga adalah seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi. Maka dia datang kepada Yesus pada waktu malam, bercakap-cakap tentang Yesus, tentang dilahirkan kembali itu. Nah, nanti di bab 7 akan tampil lagi Nikodemus, mulai membela Yesus di hadapan para pemimpin Yahudi yang lain. Dan pada akhir Injil di bab 19, Nikodemus akan tampil lagi. Tanpa malu-malu, dia kemudian bergabung dengan Yusuf dari Arimatia untuk menguburkan Yesus. Dan dengan cara seperti itu Nikodemus mau mengatakan, aku adalah muridnya Yesus. Karena siapa yang bertanggung jawab untuk menguburkan jenazah guru, itu adalah muridnya. Maka Yusuf dari Arimatia yang semula sembunyi-sembunyi, sekarang justru tampil untuk meminta jenazah Yesus dan menguburkan jenazah Yesus. Dia yang sembunyi-sembunyi sekarang tampil di hadapan publik. Tanpa harus dengan kata-katanya mengatakan, aku adalah murid Yesus. Tetapi dengan tindakannya menguburkan Yesus, dia menunjukkan bahwa dia adalah muridnya Yesus. Yusuf dari Arimatia seperti itu. Nikodemus yang dulu juga datang pada waktu malam supaya tidak diketahui orang. Sekarang ketika Yesus wafat, dia secara eksplisit, secara publik itu menyatakan diri sebagai murid Yesus dengan cara menguburkan jenazah Yesus itu. Di bab 4 kita akan temukan wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, bercakap-cakap tentang air hidup itu bersama dengan Yesus. Sesudah itu dia pulang ke kotanya, ke Sikar, memberi pewartaan tentang Yesus kepada orang-orang di sana. Aku berjumpa dengan orang yang tahu masa laluku. Mungkinkah dia adalah Mesias? Maka meskipun belum menemukan jawaban apakah Yesus itu adalah Mesias atau bukan, wanita ini sudah memberi kesaksian tentang perjumpaannya dengan Yesus. Mungkinkah dia adalah Mesias? Di bab 5 akan kita temukan lagi orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Di bab 6 kita akan temukan lagi kisah tentang tanda yang lain, mukjizat Yesus yang menggandakan roti untuk 5.000 orang. Dan di situ Yesus memberi kesaksian yang sangat banyak. Maka di bab 5 sampai bab 10 itu adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapakah dirinya itu? Dan kita masih akan menemukan tokoh-tokoh lain di dalam Injil Yohanes yang kemudian muncul dalam keberaniannya untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Termasuk juga si buta yang disembuhkan oleh Yesus di bab 9. Maka coba itu dilihat secara khusus bab 9, kisah tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Baca buku yang saya berikan itu pada khusus bab 9 atau baca komentar-komentar lain untuk mempelajari teks itu. Nah, berdasarkan teks itu kita akan belajar tentang memberi kesaksian iman di dalam Injil Yohanes. Karena ini tema yang sangat penting, bahwa di dalam situasi krisis, ketika mereka takut, ketika mereka khawatir karena iman mereka terancam, mereka tidak boleh menyembunyikan imannya. Tidak boleh menutup-nutupi imannya. Tidak boleh menyembunyikan identitas mereka sebagai murid Yesus. Dalam situasi ketika mereka diancam, mereka justru harus mempunyai keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan iman ini. Termasuk keberanian untuk menanggung semua resiko yang harus mereka hadapi karena pilihan iman ini. Maka tanda bahwa orang itu beriman teguh, beriman mendalam adalah ketika dia berani memberi kesaksian iman tentang Yesus. Nah, di bab 9 kita akan menemukan tokoh itu, si buta yang disembuhkan oleh Yesus, yang ditanyai oleh tetangganya, berani menjawab, semakin mengenal Yesus, ditanyai lagi oleh orang-orang Farisi, semakin berani memberi kesaksian tentang Yesus. Sampai pada akhirnya dia berjumpa dengan Yesus sendiri. Nah, kesaksian iman inilah yang akan banyak kita bahas dalam perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Nah, Senin yang akan datang itu adalah hari libur, maka silakan digunakan secara khusus untuk membaca Injil Yohanes bab 9. Tentu tidak hanya membaca teksnya, tetapi membaca komentar-komentar yang ada di situ.
lihat secara khusus perkembangan iman orang itu, si buta ini. Justru ketika dia diinterogasi, dia itu semakin memiliki pengenalan yang semakin mendalam akan Yesus. Diinterogasi oleh tetangganya, diinterogasi oleh orang-orang Farisi. Nah, semakin dia diinterogasi, semakin dia diancam, imannya itu menjadi semakin kokoh. Pengenalannya akan Yesus itu semakin lengkap. Dan ini pasti ciri yang diharapkan tumbuh di dalam diri orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, ditanya itu adalah kesempatan untuk menjawab. Maka kalau kita kuliah lalu saya mengatakan ada pertanyaan, ada yang belum jelas, itu adalah kesempatan untuk memperkembangkan pembahasan. Coba kalau kalian tidak ditanya, kalian tidak akan menjawab. Coba tidak ada ujian akhir semester, kalian tidak akan belajar apa-apa. Tetapi justru karena kalian tahu, oh nanti di tengah semester, di akhir semester, ada pertanyaan yang harus saya jawab, lalu saya belajar. Dan itulah pola yang juga dimiliki di dalam diri orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Semakin dia ditanya, semakin dia memperdalam pengenalannya akan Yesus. Maka dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain, dari jawaban yang satu ke jawaban yang lain, ini selalu ada perkembangan pemahaman akan Yesus. Maka sekali lagi silakan itu dicermati, karena ini besok Senin itu libur, silakan kalian secara khusus mencermati teks Yohanes bab 9 dan perhatikan perkembangan iman yang dimiliki atau ditampilkan oleh orang buta yang disembuhkan itu karena macam-macam interogasi. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab tentang siapa sebetulnya Yesus. Oke, teman-teman, ini sekilas ringkasan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak akan memberikan rekaman kuliah itu di LMS kita karena saya yakin tidak akan dilihat, ya, dicermati lagi. Maka saya memilih untuk membuatkan sintese-sintese pertemuan seperti ini, semoga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Selamat belajar, sampai bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih.